Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faikal Murtado, NPM 14 NPM 1408 10190012. Di sini saya akan menjelaskan tentang lisensi dari Creative Commons di fotografi, atau lebih tepatnya bagaimana memilih lisensi Creative Commons dalam bidang fotografi. Pertama, apa sih lisensi Creative Commons itu? Creative Commons itu lisensi yang memberikan cara mudah untuk mengelola ketentuan mengenai hak cipta yang melekat secara otomatis pada setiap ciptaan. Nah, lisensi ini memungkinkan ciptaan tersebut untuk dibagikan dan digunakan kembali di bawah persyaratan yang fleksibel dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Nah, lisensi ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada yang pertama Creative Commons by, yang kedua Creative Commons by Share Alike, yang ketiga Creative Commons by No Derived Works, lalu yang keempat ada Creative Commons by non-commercial. Lalu yang kelima ada Creative Commons by non-commercial share alike. Lalu ada yang keenam Creative Commons by non-commercial no derived works. Dan yang ketujuh ada Common CC Zero, Creative Commons Zero. Yang pertama kita akan membahas CC BY atau Creative Commons by. Nah, lisensi ini memperbolehkan orang-orang menggunakan karya yang menggunakan lisensi ini untuk kepentingan komersial, ataupun bisa disebarkan, dicampur, dimodifikasi, diturunkan, dan diadaptasi. Tapi jika menggunakan karya ini, Anda harus menuliskan siapa pencipta aslinya. Nah, kelebihan dan kekurangan lisensi ini untuk fotografer, di mana kelebihannya banyak fotografer menggunakan lisensi ini untuk meningkatkan visibilitas karya mereka, sehingga karya mereka dapat dilihat dengan mudah dan dapat disebar dengan mudah. Nah, kekurangannya, lisensi ini hanya berfungsi jika orang lain menganggap Anda sebagai penciptanya. Jadi, terdapat banyak kasus orang itu tidak mencantumkan URL asli, gambar aslinya, atau mengatakan bahwa karyanya adalah karya turunan. Jadi, banyak yang menggunakan karya Anda, tapi tidak mencantumkan bahwa itu adalah karya turunan yang dia ambil dari karya lain. Lalu yang kedua ada Creative Commons by Share Alike. Nah, lisensi ini hampir serupa dengan lisensi yang tadi, yang sebelumnya, di mana Anda dapat menyebarkan, mencampur, menurunkan, mengadaptasi, memodifikasi, dan sebagainya. Tapi ketika Anda mengubah karya ini, hasilnya harus diberikan lisensi yang sama persis. Lalu kelebihan dari lisensi ini seringkali dibebani dengan praktik copyleft dan merupakan alat yang berguna untuk pendidikan dan untuk menyebarkan ide. Lalu kekurangannya, perusahaan besar mungkin lebih suka menggunakan foto Creative Commons yang gratis, karena perusahaan akan menggunakan foto yang gratis itu daripada menggunakan yang bayar. Kalau bisa yang gratis itu, kenapa enggak? Lalu yang ketiga ada Creative Commons by No Derived Works. Nah, di lisensi ini tidak diperbolehkan untuk memodifikasi, tetapi boleh disebarkan lewat perantara apapun. Nah, lisensi ini juga boleh digunakan untuk kepentingan komersial, tetapi wajib menuliskan penciptanya. Kelebihan dari lisensi ini sangat ideal jika foto yang Anda miliki ingin digunakan untuk tujuan editorial, advertorial, ataupun politik.
Nah, lisensi ini juga menghemat waktu untuk Anda melihat dan menanggapi semua permintaan foto. Jadi tidak tidak perlu kayak kita harus perlu melihat permintaan foto untuk diedit atau diapa, karena lisensi ini tidak memperbolehkan edit, tapi diperbolehkan di-share atau digunakan sebagai kepentingan komersial. Tapi kekurangannya ini beberapa menganggap karya lisensi ini tidak berguna, khususnya dalam fotografi. Lalu yang keempat, ada Creative Commons by Non-Commercial. Nah, di lisensi ini seperti namanya, non-commercial, dan ini juga mirip seperti Creative Commons by yang awal. Cuman yang membedakan hanya dilarang untuk digunakan untuk kepentingan komersial. Nah, kelebihan dari lisensi ini, banyak fotografer yang menggunakan lisensi sebagai alat pembuat tautan yang sah. Jadi, biar ada pemasukan juga dan kalau orang lain menggunakannya itu harus bayar gitu. Nah, tapi kekurangannya, status hukum dari kondisi non komersial ini masih belum ditetapkan. Jadi, istilah ini tuh bisa berbeda di negara negara satu ke negara lain gitu. Jadi, masih abu-abu status hukum dari non komersial ini. Lalu yang kelima, ada Creative Commons by Non-Commercial Share Alike. Nah, lisensi ini mirip seperti CC BY SA atau CC BY Share Alike, tetapi yang membedakannya dilarang digunakan untuk kepentingan komersial. Jadi, masih bisa dimodifikasi dan dicampurkan sesuka hati. Nah, kelebihan dari lisensi ini merupakan perpaduan kondisi dalam lisensi yang menjadikan pilihan tepat bagi fotografer yang ingin menampilkan karyanya di tempat terbuka. Nah, kekurangannya, masalah dari lisensi ini terdapat pada bagian yang NC itu, non komersial yang tadi disebutkan, di mana istilah ini masih tidak jelas dan tidak dipahami dengan baik. Lalu ada yang keenam, Creative Commons by Non-Commercial No Derived Works. Lisensi ini sama seperti lisensi yang Creative Commons by No Derived Works, cuman yang membedakannya hanya itu tidak diperuntukkan sebagai kepentingan komersial. Lalu yang terakhir ada Creative Commons Zero atau CC Zero. Nah, ini itu lisensi di mana penciptanya melepas copyright miliknya secara penuh sehingga karya tersebut milik publik. Jadi siapapun boleh boleh menyebarkan, memodifikasi, menggunakan untuk kepentingan komersial dan yang lainnya. Nah, terlebih lagi hasil dari lisensi ini itu tidak wajib untuk menuliskan penciptanya. Jadi benar-benar untuk publik gitu. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.